Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita di kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik sekali. Kesempatan pertama kali kita memulai mengkaji Islam secara intensif. Setelah sebelumnya kita mengikuti program daurah di Rosah Islamiyah. Kita membahas 3 materi terkait dengan akidah, syariah, dan dakwah. Alhamdulillah, sekarang sesuai dengan komitmen kita hadir di malam ini pertemuan pertama untuk halqah secara rutin. Jadi kajian keislaman kita namakan halqah. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana nikmat tersebut tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Terbukti ketika ada yang diajak untuk lebih intensif lagi seperti ini, ada yang memilih hadir, ada yang tidak memilih hadir. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan terkait betapa pentingnya Islam dalam kehidupan kita. Pada saat pertemuan di materi daurah. Nah, mudah-mudahan yang tidak hadir nanti ke depannya bisa bergabung bersama kita. Nah, alhamdulillah kita memilih hadir, berarti kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita semua, sebaik-baik manusia yang telah Allah ciptakan. Allah utus ke muka bumi membawa sebuah kebenaran dan menghilangkan berbagai macam kebatilan. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada para keluarganya yang mulia, para sahabatnya, dan tentu kepada kita juga selaku umatnya, umat yang ada di akhir zaman. Semoga kita senantiasa istiqomah menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita semua. Dan tentu saja kita berharap dengan kita menjadikan beliau sebagai qudwah, maka kita akan mendapatkan syafaatul ujma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan akidah, kemudian syariah, dan dakwah. Ya, jadi Islam itu tidak lepas dari akidah, syariah, dan dakwah. Ya, di pertemuan daurah ya daurah di Rosah Islamiyah minggu yang lalu. Masih ingat apa yang kita bahas? Kita pertama membahas, sebelum kita memasuki secara rinci pembahasan akidah, kita membahas takrif Islam. Ya, supaya kita paham benar mana Islam, mana selain dari Islam. Ya. Islam agama yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Nah, untuk bisa membedakan mana yang masuk dalam kategori Islam dan mana yang berada di luar Islam, ya, kita tentu mesti memahami takrif Islam secara benar. Nah, seperti yang pernah dijelaskan. Masih ingat gak Islam itu apa? Ada 2 ya pengertiannya. Yang pertama pengertian secara bahasa. Yang kedua pengertian secara istilah syara, gitu ya. Nah, kalau pengertian secara bahasa, Islam diartikan sebagai berserah diri. Ya. Tunduk, ya, ketundukan kepada Tuhan, gitu ya. Asal katanya dari Islam, asal katanya dari aslama yuslimu islaman, gitu ya. Aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri.
Nah, kata-kata Islam yang berarti berserah diri ini bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian selain Islam dengan makna bahasa, juga ada makna istilah. Istilah yang dimaksud adalah istilah syara. Nah, ketika ada satu satu pengertian ya bahasa yang kemudian disandingkan dengan pengertian istilah, maka pengertian yang kita ambil adalah pengertian istilah syara. Ya. Karena nanti kalau misalkan kita ambil maknanya makna bahasa, ya, maka akan mengaburkan makna dari yang kita maksud tersebut. Ya, sebagai contoh misalkan sholat. Sholat itu makna bahasanya adalah doa. Ya, doa. Doa itu berarti ingat. Ya. Nah, kalau kita mengartikan sholat hanya sebatas bahasa doa, maka ketika ada panggilan sholat, hayya 'alas sholah, ya cukup kita berdoa, cukup kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dikatakan sholat. Ya. Tetapi ternyata sholat itu bukan hanya sekedar makna bahasa, ya, tetapi juga makna istilah. Nah, makna istilah ini tidak serta-merta jadi, ya, tidak serta-merta jadi kecuali didukung dengan adanya dalil. Ya, baik itu nas dalam Al-Qur'an ataupun di dalam As-Sunnah. Seperti misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aqimus shalah, ya, tegakkanlah sholat, ya. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana melaksanakan sholat. Sehingga Rasulullah memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, maka baginda Rasul kemudian mencontohkan sholat, ya, melaksanakan sholat dan diikuti oleh para sahabat, ya. Kemudian diikuti oleh generasi seterusnya. Ya, generasi setelah sahabat adalah tabi'in. Nah, tabi'in adalah orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Kemudian diikuti seterusnya tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ya. Karena tidak melihat lagi bagaimana Rasul sholat, ya, sehingga kemudian berpatokan kepada hadis atau penjelasan-penjelasan atau sunnah penjelasan-penjelasan terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat, gitu ya. Nah, dari sanalah kemudian muncul takrif sholat. Ya, pengertian sholat yang dibahas oleh para ulama yang kemudian digali dari nas-nas syarat tadi, baik itu Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Ya, secara istilah kemudian diartikan sebagai perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram, kemudian diakhiri oleh salam. Nah, dari situlah kemudian muncullah rukun-rukunnya, ya, perkara yang wajibnya, perkara yang sunnahnya, perkara yang makruhnya ketika dilaksanakan sholat. Jadi makna bahasa tidak lagi dipakai ketika disandingkan dengan makna istilah. Nah, demikian pula ketika mengartikan Islam. Ya, masih ingat makna istilah Islam kemarin? Secara istilah syara. Islam, ya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengatur hubungan manusia dengan Kholiknya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ya, mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ini mencakup perkara akidah dan perkara ibadah. Ya. Kemudian mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri ini mencakup perkara, ya, mencakup apa tadi? Ya, pakaian, kemudian makanan dan akhlak. Ya. Nah, selain itu juga Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain itu terkait tadi dengan muamalah, kemudian ukubat. Ya, sehingga ya dengan takrib seperti itu akan secara khusus, ya, yang dimaksud adalah Islam. Ya, karena takrif ini atau pengertian itu mesti mengandung dua syarat. Syarat yang pertama itu adalah jami, syarat yang kedua adalah mani. Jami itu artinya, ya,
takrif atau pengertian itu harus mencakup semua perkara yang diartikan. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa takrif itu tidak sembarangan dibuat kecuali ada dasarnya, maka ketika mengartikan Islam itu juga dasarnya ada. Apa dasarnya? Al-Quran. Dasarnya As-Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran misalkan dijelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga tadi dijelaskan tentang kesempurnaan Islam. Artinya ketika kita membuat atau memahami takrif itu mesti mencakup kesempurnaan Islam. Nah, kesempurnaan Islam itu mampu mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, aspek kehidupan kita terbagi menjadi 3 bagian tadi. Ya, yaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, Islam mampu mengatur itu semua. Nah, ketika membuat takrif seperti tadi, berarti ini sudah mencakup ya kesempurnaan Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi. Ya, itu syarat yang pertama. Ya, sehingga kalau ada pengertian yang tidak mencakup secara keseluruhan, itu sudah bisa diartikan bahwa yang diartikan bukanlah Islam, gitu. Misalkan, ya kalau ada yang mengartikan bahwa Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Gitu ya. Ya, muamalahnya tidak diatur misalkan ya. Kemudian ukubatnya tidak diatur, ya. Tentang cara berpakaian tidak diatur misalkan. Nah, itu sudah pasti bukan Islam. Gitu ya, sudah pasti bukan Islam. Ya. Kenapa? Kalau seperti itu berarti menandakan bahwa seolah-olah Islam tidak sempurna. Hanya sebagian saja diatur oleh Islam, sementara sebagian lain yang lainnya tidak diatur. Nah, tentu ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah tadi. Gitu ya? Gitu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, masih ingat ya, ya sebagaimana yang disampaikan ketika daurah, syarat yang kedua adalah mani. Mani itu ya mencegah pengertian lain masuk ke dalam pengertian Islam, supaya satu-satunya Islam yang dimaksud di dalam pengertian tadi yang berbeda dengan agama yang ada gitu. Baik itu agama samawi ataupun agama hasil buatan manusia. Ya. Nah, dari mana kita melihat takrif yang disampaikan tadi bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Nah, pencegahan yang pertama adalah bahwa Islam agama yang diturunkan oleh Allah. Ini akan mencegah pengertian lain masuk ke dalam Islam. Yakni apa? Agama yang tidak diturunkan oleh Allah. Berarti agama yang tidak diturunkan oleh Allah bukanlah Islam. Ya, banyak ya agama hasil buatan manusia. Nah, kemudian ya pencegahan yang kedua bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Ini akan membedakan antara Islam dengan agama-agama samawi yang lain. Ya, seperti apa? Yahudi, Nasara, gitu kan? Ya. Kenapa? Karena Yahudi, Nasara tidak diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Gitu ya. Kemudian pencegahan yang kedua adalah mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ini akan mencegah ya agama yang tidak mengatur seluruh aspek kehidupan. Berarti agama yang tidak mengatur seluruh aspek kehidupan bukanlah agama Islam. Ya, ya dari takrif tadi, dari pengertian tadi, ya sudah bisa menggambarkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan Islam. Gitu. Nah, kenapa mesti membedakan Islam dengan yang lain? Ya, karena Allah mempertegas di dalam surat Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Kalau yang diridhoi hanya Islam, berarti agama yang lain tidak ridho. Ya, karena agama yang lain tidak diridhoi, maka syariatnya, aturannya tidak boleh
diterapkan, tidak boleh dilaksanakan. Jadi kita hanya diwajibkan ya terikat terhadap syariat Islam saja. Ya. Jadi syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yang lain sebelum baginda Rasulullah itu kemudian sudah dinasah gitu ya. Sudah dinasah oleh syariat Islam. Ya, sehingga kemudian berlaku kaidah ya syar'u man qablana laisa syar'alana. Ya, syariat sebelum kami bukanlah syariat kami. Artinya ketika Rasulullah SAW diutus itu sebagai khatamin nabiyyin ya, penutup para nabi, termasuk juga ya satu-satunya syariat yang terakhir yang mesti kita laksanakan. Berarti syariat-syariat yang lain sudah tidak berlaku lagi gitu. Nah, kesempurnaan Islam tadi akan bisa terlihat, akan bisa terwujud ketika dilaksanakan. Gitu ya. Ketika dilaksanakan. Gitu. Nah, kalau tidak dilaksanakan, ya tidak akan terlihat kesempurnaannya. Gitu. Nah, kesempurnaan Islam tadi paling tidak tercakup menjadi dua bagian. Sebelumnya kan ya, ada sebagai pondasinya, terus kemudian aturan yang lahir dari pondasi tadi. Ya, pondasinya adalah akidah, ya kan? Kemudian aturan yang lahir dari akidah tadi namanya syariah. Sehingga Islam tidak bisa dipisahkan akidah dengan syariah. Jadi kalau hanya sekedar akidahnya saja Islam, sementara syariahnya bukan Islam, ya berarti ya keislamannya sudah dipertanyakan. Betul ya? Sob, ya. Coba kita sekarang. Ya. Pada saat di satu sisi kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita juga mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu ya? Itu pondasi kita. Ya, semua arkanul iman, rukun iman yang 6 kita yakini sepenuhnya. Ya, kita yakini di dalam hati, kemudian kita ucapkan, ya, entah itu secara keseluruhan, ya, atau pondasi yang paling mendasar, yaitu dua kalimat syahadat. Gitu kan? Nah, mestinya keyakinan tadi berbuah ketaatan. Karena dari keyakinan tadi akan muncul aturan-aturan, gitu ya. Nah, akidah Islam tadi yang dathiku anhan nidham gitu. Jadi terpancar dari akidah tadi aturan-aturan, gitu ya. Jadi ketika kita meyakini la ilaha illallah, berarti mesti melahirkan aturan-aturan yang didasarkan kepada bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur kehidupan kita, gitu. Nah, kehidupan terkait dengan ibadah, gitu kan? Jadi pada saat Allah memerintahkan aqimus shalah, maka kita laksanakan sholat. Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka kita laksanakan. Gitu ya. Termasuk seluruh syariat Allah yang telah Allah perintahkan untuk dilaksanakan kepada orang-orang yang mengaku beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Apa konsekuensinya? Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya gini, ketika seseorang mengaku sebagai muslim, beragamakan Islam dengan keyakinan-keyakinannya tadi, maka seorang muslim mesti terikat terhadap syariat Islam. Gitu. Nah, syariat Islam itu mencakup semua kehidupan manusia. Gitu. Tadi berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Gitu ya. Nah, syariat Islam yang kafah, yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan manusia, gitu. Baik itu permasalahan terkait dengan ibadah, permasalahan terkait dengan pakaian, makanan, ya, terkait dengan muamalah ekonominya, politiknya, pendidikannya, negaranya, gitu kan? Ya, terus kemudian ketika ada hubungan di antara sesama manusia, terjadi pelanggaran-pelanggaran, nah kemudian bagaimana sanksinya, itulah yang kemudian disebut dengan ukubat, yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang masuk dalam kategori hudud,
ada yang masuk dalam kategori jinayat, ada yang masuk dalam kategori mukhalafat, ada yang masuk dalam kategori takjir. Nah, untuk bisa memahami itu semua tentu tidak instan gitu ya. Tidak instan. Ya, tidak hanya satu kali pertemuan pas daurah kemarin selesai paham semuanya, tidak. Gitu ya. Butuh kajian yang rutin. Nah, salah satunya adalah apa yang kita laksanakan sekarang. Gitu. Ya, dengan tujuan kita bisa memahami Islam sehingga bisa terikat terhadap syariat Islam. Nah, syariat Islam yang mulia tadi itu mesti dilaksanakan, gitu ya, mesti dilaksanakan. Ya, coba sekarang kita misalkan, ya, kita terlihat nggak sebagai seorang Muslim, ya, ketika kita hanya mengaku Islam, sementara ketika ya ada panggilan untuk melaksanakan sholat, mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat, gitu ya, hayya 'alas sholat, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa sholat merupakan salah satu bagian dari syariat Allah yang mesti kita laksanakan. Terus kemudian ya, ketika ada panggilan tadi kita cuek saja. Nah, kira-kira ketika kita cuek saja, Islam sudah nampak belum dalam diri kita? Belum. Gitu ya? Belum. Ya, kenapa belum? Karena tidak bisa dibedakan ya, mana muslim, mana yang non-muslim. Nah, ketika ada panggilan azan non-muslim, ya udah, tidak merasa itu bagian dari sebuah kewajiban. Tidak bergegas kemudian pergi ke masjid atau ke musola, kemudian mengambil wudhu melaksanakan sholat bagi non muslim karena mereka tidak beriman, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau seorang muslim ya mengaku beriman terus kemudian ada panggilan hayya 'alas sholah, diam saja gitu ya, dengan entengnya meninggalkan kewajiban sholat. Nah, sekarang apa bedanya antara muslim dengan non muslim tadi? Sama-sama meninggalkan sholat, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya kan? Gitu ya. Nah, supaya Islam itu nampak mesti dilaksanakan. Gitu ya. Termasuk dilaksanakan oleh seorang individu, yang bisa dilaksanakan oleh individu. Seperti tadi sholat, puasa, zakat, haji. Kan gitu ya. Gitu. Atau kewajiban-kewajiban yang lain, taklif hukum yang lain dari Allah SWT yang bisa dilaksanakan oleh kita. Ya, termasuk hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya, bagaimana berpakaian. Ya. Nah, sekarang gini, seorang muslimah, misal, kalau seorang muslim, nah kita mungkin gampang ya, gampang. Kenapa? Karena cara berpakaian kita mudah, ya kan? Batasan auratnya cukup dari pusar sampai lutut, gitu kan? Tidak ditentukan jenis pakaiannya seperti apa. Kita mau pakai kemeja, pakai koko, kita pakai kaos, pakai apa, yang penting menutup aurat. Ya, tapi berbeda dengan seorang muslimah gitu. Muslimah itu ketika dia mengikrarkan diri sebagai seorang muslimah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kemudian mengaku berakidahkan Islam, beragamakan Islam. Islam mesti nampak, ya, mesti nampak pada seorang muslimah tadi, dan akan nampak ketika melaksanakan ajaran Islam yang kemudian bisa menjadi sebuah ciri bahwa dia adalah seorang muslimah. Ya, apa diantaranya? Melaksanakan aturan Allah, aturan Islam untuk mengatur hubungan dia dengan dirinya sendiri, yaitu dengan cara memakai pakaian yang syar'i. Ya, jadi Islam itu memerintahkan kepada muslimah untuk menutup aurat, sekaligus juga menentukan jenis pakaiannya. Ya, pakaian bagian atas dan pakaian bagian bawah. Bagian atasnya di dalam surat An-Nur, gitu ya, dan bagian bawahnya di dalam surat Al-Ahzab, gitu ya. Surat An-Nur ayat 31, ya, wal yadribna bi khumurihina ala juyubihin. Jadi mesti mengulurkan kerudung dari atas sampai ke dada, ya. Kemudian bagian bawahnya menggunakan jilbab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, mesti mengulurkan jilbabnya, itu pakaian besar longkang sampai ke bawah, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau ada non muslim, ya kan, kemudian tidak memakai jilbab, itu wajar karena mereka tidak meyakini bahwa jilbab itu adalah sebuah kewajiban bagi mereka, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau ada muslimah
juga tidak mengenakan jilbab, gitu ya, tidak mengenakan jilbab, tidak memakai kerudung, tidak menutup auratnya. Nah, terus ciri Islam yang nampak pada dirinya seperti apa? Nah, gitu kan, gitu ya. Nah, apakah bisa dibedakan antara muslimah dengan non muslimah tadi? Karena sama-sama membuka auratnya, tidak memakai kerudung, juga tidak menggunakan jilbab. Ya, tidak bisa dibedakan, hampir tidak bisa dibedakan, kan gitu ya. Nah, disinilah kita semakin paham bahwa Islam itu akan nampak ketika diterapkan, gitu ya. Diterapkan, termasuk tadi diterapkan untuk mengatur hubungan dirinya sendiri, ya, dalam hal misalkan berpakaian, gitu kan. Nah, apalagi secara umum, ya di tengah-tengah masyarakat, Islam itu akan nampak ketika diterapkan secara totalitas, itu untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dan ini masuk perkara-perkara muamalah, perkara-perkara ukubat. Nah, perkara muamalah dan perkara ukubat ini tidak bisa serta-merta dilaksanakan hanya oleh individu saja. Mungkin sebagian kecilnya ada bisa dilakukan oleh individu, tapi sebagian besar itu membutuhkan adanya negara, gitu. Negara, seperti misalkan ya, ketika terjadi pelanggaran, ya, mengambil harta yang bukan haknya, jadi kan mencuri, hukumannya adalah asyariku wasarikotu faqtau aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri dipotong keduanya, ya, tangan keduanya itu dipotong, gitu. Nah, sekarang siapa yang bertugas untuk memotong tangan tadi? Kan gitu ya? Gitu. Negara. Ya, maka individu tidak bisa melaksanakan itu. Ya, seperti halnya juga kasus zina dan sebagainya. Demikian pula melaksanakan sistem ekonomi Islam, ya, sistem pendidikan Islam, ya. Ini membutuhkan adanya negara, ya. Nah, negara inilah yang kemudian akan melaksanakan, ya, syariat Islam secara totalitas, ya. Negara yang dimaksud adalah negara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Negara yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW, gitu ya. Yaitu ketika baginda Rasul dakwah di Mekah, terus kemudian hijrah ke Madinah. Disitulah kemudian Rasul, ya, menerima kekuasaan dari penguasa sebelumnya, yang sebelumnya terdiri dari dua suku besar di sana, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, ya, atau yang yang masuk, ya, dulu dikenal dengan Yathrib, gitu ya, kota Yathrib yang kemudian sekarang dikenal dengan Madinah, ya. Dari situlah kemudian, ya, mereka menerima Islam dan kemudian menyerahkan, ya, kekuasaannya kepada baginda Rasul, dan Rasul kemudian melaksanakan syariat Allah secara totalitas, ya, baik itu untuk Muslim, ya, demikian juga untuk non Muslim, gitu, yang ada di sana. Karena masyarakat di Madinah pada waktu itu tidak semuanya Muslim, ada Yahudi, ada Nasoro, ada Majusi, gitu kan. Ya, bagi seorang Muslim melaksanakan itu sebagai sebuah kewajiban. Bagi non Muslim melaksanakan itu sebagai bagian dari warga negara, ya. Jadi semuanya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, begitu ya. Bagi orang-orang non Muslim dilindungi oleh negara dan memiliki hak-hak yang sama. Itu kan luar biasa, gitu ya. Nah, dengan seperti itu kemudian Islam bisa diterapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Islam sudah diterapkan secara totalitas atau belum dalam kehidupan kita? Belum. Ya. Sebagian kecil sudah. Yaitu menyangkut ibadah. Bahkan ibadah pun banyak di antara muslim yang dengan enteng meninggalkan. Ya, banyak orang yang meninggalkan sholat tanpa rasa berdosa. Betul ya? Banyak orang yang berbuka, ya, di siang hari pada bulan Ramadan, ya, dengan entengnya tanpa merasa dosa, ya. Apalagi kita melihat sekarang, ya, betapa syariat Islam yang mulia ini sama sekali tidak diterapkan secara totalitas dalam kehidupan kita, gitu. Dari segi apa? Muamalah. Ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi kapitalis, ya. Maksudnya apa? Para pemilik modal, ya, yang berkuasa atas segalanya, gitu. Jadi sistem ekonomi yang dikendalikan oleh para pemilik modal, gitu. Jadi kekayaan itu hanya berputar di segelintir orang saja, ya. Sehingga sistem ekonomi kapitalis ini
menimbulkan kesenjangan sosial yang begitu luar biasa. Ya, mereka yang memiliki modal ya terus bisa meningkatkan kekayaan. Ya, sementara mereka yang dalam kemiskinan ya menjadi sapi perahan gitu ya, yang seolah-olah tidak memiliki hak hidup ya. Bahkan di dalam sistem kapitalis seperti sekarang ini ya, bukan hanya segi ekonomi ya, namun kekuasaan pemerintahan nyaris dikuasai oleh para pemilik modal gitu kan. Gitu. Nah, maka disinilah letak pentingnya negara ya untuk melaksanakan aturan Islam secara keseluruhan. Karena tadi sebagian besar syariat Islam itu bisa dilaksanakan oleh negara. Tanpa adanya negara, banyak aturan-aturan Islam yang terbengkalai. Gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah pernah disinggung pada saat daurah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya masyarakat paham gitu ya terhadap Islam sehingga mau melaksanakan syariat Islam yang mulia tadi. Ya. Nah, yang sekarang kita hanya beberapa orang yang sekarang sedang paham. Mungkin kalau dibandingkan dengan masyarakat di luar sana, jauh lebih banyak yang tidak paham terhadap Islam dibandingkan dengan yang paham terhadap Islam. Buktinya apa? Gitu ya. Buktinya masih banyak di antara umat Islam yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya, termasuk diantaranya sholat, kan gitu ya. Buktinya apa lagi? Banyak di antara umat Islam ya yang malah takut terhadap syariatnya sendiri, kan gitu ya. Itu kan sebuah keanehan. Artinya apa? Sudah saking jauhnya umat Islam dari keislamannya. Nah, inilah fungsi kita, inilah tugas kita semua gitu. Tugas kita yang sudah meyakini, memahami betapa Islam mempunyai keagungan yang luar biasa dengan seperangkat aturan-aturannya yang mampu memecahkan berbagai macam permasalahan kehidupan manusia dengan kesempurnaannya yang Allah berikan untuk kita semua. Ya, maka tugas kita adalah menyampaikan ya seluas-luasnya Islam di tengah-tengah masyarakat agar Islam itu bisa diterapkan. Tidak mungkin Islam itu ya tiba-tiba langsung bisa diterapkan tanpa dipahami terlebih dahulu. Ya, nah untuk bisa sampai pemahaman ini kepada masyarakat, maka diperlukan aktivitas dakwah. Gitu ya, aktivitas dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya kewajiban kiai, kewajiban ustadz, ya, tetapi kewajiban seluruh umat Islam termasuk kita sekarang gitu. Dan dakwah memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ya. Kenapa memiliki kemuliaan yang luar biasa? Karena dakwah itu tugasnya para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul dimuliakan itu karena tugasnya. Sehingga kalau kita mengemban tugasnya para nabi dan rasul, berarti kita menjadi warasatul anbiya. Layak diberikan gelar sebagai gelar ulama. Ya, karena ulama lah warasatul anbiya, pewaris para nabi yang mewariskan. Ya, di mana nabi mewariskan ya Al-Quran, As-Sunnah, termasuk aktivitas untuk menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu, yaitu dengan aktivitas dakwah. Ya, dakwah-dakwah yang integral masyarakat. Ya, namun dakwah kita kan dakwah mengajak masyarakat untuk memahami Islam secara totalitas, secara kafah, dan menerapkannya dalam sebuah negara, kan gitu ya. Maka dakwah yang kita lakukan tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, kita mesti bareng-bareng, kita mesti berjamaah, kan gitu ya. Gitu ya. Karena kalau sendiri-sendiri, ya nanti ada kalanya loyo, gitu kan? Ada kalanya males, gitu kan? Ya bahkan cenderung kita terpengaruh oleh keadaan masyarakat, gitu ya. Ya masyarakatnya mengajak kemaksiatan, nanti kita terbawa lagi, kan gitu ya. Nah, kalau kita dakwahnya berjamaah bersama-sama, gitu ya, paling tidak ada yang mengingatkan, paling tidak kalau misalkan kita lagi sakit ada yang menggantikan dan seterusnya, kan gitu ya. Ya, itulah tugas kita. Kenapa? Karena baginda Rasul dan para sahabat itu juga mencontohkan ya bahwa ya beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu dakwah bareng-bareng, dakwah berjamaah. Ya. Sekelas baginda Rasul. Gitu yang dibimbing oleh wahyu. Ya apalagi kita generasi-generasi kesininya tentu tidak bisa sendiri, gitu kan. Nah,
supaya dakwah itu mendapatkan keberhasilan, mendapatkan keberkahan dalam aktivitas dakwahnya, ya, dan terjamin bahwa dakwah yang kita lakukan adalah benar gitu, maka kita mesti mencontoh bagaimana baginda Rasulullah SAW itu berdakwah, gitu ya. Nah, itu review materi kemarin, gitu. Jadi ngaji kita itu bukan hanya sekedar ngaji, gitu ya, bukan hanya sekedar ngaji memuaskan dahaga keilmuan, tetapi kita ngaji untuk memahami dan kita terapkan, kemudian kita sampaikan. Ya, disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh sekaligus juga muslih, gitu. Soleh untuk diri kita berusaha memperbaiki diri kita, muslih kita juga berusaha menjadikan orang lain soleh, gitu. Nah, itu review, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi pertama, yaitu materi syakhsiyah Islamiyah. Ya, syakhsiyah Islamiyah. Syakhsiyah Islamiyah itu kepribadian Islam, ya. Kepribadian Islam. Materi ini sangat penting, ya, sangat penting. Ya. Kenapa sangat penting? Karena seorang muslim itu mesti memiliki ciri khas, gitu. Ya tadi, ya, seperti tadi, kalau tidak memiliki ciri khas, tidak bisa dibedakan mana muslim dan mana non muslim, kan gitu ya. Mana muslimah, mana non muslimah, tidak bisa dibedakan. Nah, muslim melaksanakan sholat, gitu kan? Non muslim tentu tidak melaksanakan sholat. Nah, kalau keduanya tidak melaksanakan sholat, terus mana muslim atau non muslim, nggak bisa dibedakan, kan gitu ya. Gitu. Muslim itu patokannya adalah halal dan haram, gitu ya. Apa yang halal dilaksanakan, apa yang haram ditinggalkan. Non-muslim tentu tidak berpatokan kepada halal dan haram. Ya, bagaimana mungkin non-muslim mau berpatokan kepada halal dan haram? Orang non-muslim itu tidak meyakini, ya, terhadap perkara yang menjadikan halal dan haram. Ya, itu mesti tidak akan sama, gitu. Nah, muslimah memakai kerudung, memakai jilbab. Non muslimah ya nggak pakai kerudung, ya pakai jilbab. Karena tidak diwajibkan. Kalaupun ada yang pakai, biasanya tren, kan gitu ya. Atau ada niat lain di balik itu, ya kan? Gitu. Nah, kalau sama-sama tidak menutup aurat, tidak memakai kerudung, tidak memakai jilbab, lalu ciri khasnya muslimah itu apa, gitu? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Nah, maka kita mesti memiliki ciri khas. Nah, ciri khas yang ada pada seseorang itu yang disebut dengan syakhsiyah atau kepribadian. Nah, seorang muslim berarti mesti memiliki syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Gitu ya. Ciri khas yang nampak pada seorang muslim tentang dirinya tadi sebagai seorang muslim. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan, ya, mana orang yang memiliki kepribadian Islam dan mana orang yang tidak memiliki kepribadian Islam? Ya, bisa jadi seorang muslim tapi tidak memiliki kepribadian Islam. Kalau non muslim pasti tidak memiliki kepribadian Islam. Ya, seorang muslim saja bisa jadi tidak memiliki kepribadian Islam. Gitu ya. Ada tadi seperti tadi, muslim tapi ketika ada panggilan sholat dia tidak melaksanakan. Gitu ya. Muslim tapi tidak membedakan mana halal mana haram. Ya, apapun ya dilakukan, apapun dilaksanakan, apapun dimakan, gitu ya. Gitu, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, tanpa bertanya apakah ini halal atau haram, kan gitu ya. Berarti mengaku seorang muslim tidak akan tetapi tidak memiliki kepribadian Islam. Ya. Nah, singkatnya, kepribadian Islam itu, ya, atau syakhsiyah Islamiyah, ciri khas yang nampak pada seorang muslim itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, jadi kepribadian itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ya. Yang pertama adalah akliyah. Akliyah itu pola pikir. Ya, pola pikir. Yang kedua nafsinya. Nafsi itu apa? Pola sikap, gitu ya. Jadi kalau akliyah itu pola pikir, kalau nafsiyah pola sikap. Apa yang dimaksud pola pikir itu? Cara berpikir, ya,
atau cara mengambil keputusan-keputusan yang didasarkan kepada kaidah tertentu. Ya kan? Ini ada kaidah, ini ada dasarnya. Nah, dasar inilah yang kemudian menjadi pijakan ya untuk mengambil keputusan gitu ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Ini ada masalah nih. Ya, ada masalah nih. Ya, di hadapan kita ada masalah. Ya kan? Ya. Kemudian untuk memecahkan masalah di hadapan kita ini, ya, kita sandarkan kepada kaidah yang kita yakini. Kalau kita meyakini yang menjadi kaidah kita, yang menjadi landasan kita, yaitu akidah Islam, gitu ya, akidah Islam, maka cara mengambil keputusan terhadap masalah kita ini didasarkan kepada akidah Islam. Gitu. Nah, ketika cara mengambil keputusan didasarkan kepada akidah Islam, berarti sudah memiliki pola pikir Islam. Gitu. Ya kan? Memiliki pola pikir Islam. Gitu. Nah, terus kemudian pola sikap. Nah, pola sikap itu cara memenuhi kebutuhan. Jadi manusia itu kan punya kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau yang disebut dengan tokoh hayawiyah, potensi kehidupan. Nah, kebutuhan dasar itu diantaranya apa? Bahwa manusia memiliki hazatul udhawiyah, ya, atau juga memiliki goriza. Ya, hazatul udhawiyah itu kebutuhan fisik, penampakannya ada rasa lapar, rasa haus, gitu kan? Ya, rasa capek, gitu kan? Nah, kemudian goriza itu adalah naluri. Ya, naluri untuk beragama, goriza itu tadayun. Ya, wujudnya adalah takdis. Ya, mensucikan segala sesuatu yang kemudian terwujud dalam bentuk ibadah. Kan gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah gorizatul baqa. Gorizatul baqa itu naluri untuk mempertahankan diri. Dia kepengen ini, kepengen punya ini, kepengen punya itu, kan gitu ya. Ya, memiliki rasa amarah, emosi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya gorizatul baqa. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah gorizatun nau. Gorizatun nau itu naluri untuk melestarikan jenis keturunan manusia. Gitu. Nah, naluri untuk melestarikan jenis keturunan manusia ini wujudnya apa? Ya, wujudnya apa? Penampakannya apa? Ya, ketertarikan terhadap lawan jenis. Seorang ibu, seorang orang tua, ya, mencintai anaknya. Demikian juga anaknya. Dan kemudian kita ada rasa iba, ada rasa kasihan, dan seterusnya. Itu adalah penakan-penakan. Nah, yang disebut dengan nafsiyah, gitu ya, nafsiyah, ya, itu adalah cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik itu hazatul udhawiyah ataupun goriza, yang didasarkan kepada kaidah tertentu, gitu. Ya kan? Kita lapar nih. Apa yang mesti kita makan? Ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan makanan tadi? Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tadi? Apa saja yang boleh dimakan, gitu kan? Kemudian kita tanyakan terlebih dahulu kepada akidah Islam. Gitu ya. Nah, ketika kita tanyakan terlebih dahulu kepada akidah Islam, kemudian akidah Islam yang melahirkan sebuah aturan untuk mengatur bagaimana memenuhi yang rasa lapar itu, ya, maka itulah yang disebut dengan nafsiyah Islamiyah. Ya, pola sikap Islam. Ya, pola sikap Islam. Jadi seorang muslim itu mesti memiliki pola sikap yang Islami. Yaitu bagaimana dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya didasarkan kepada aturan yang lahir dari akidah Islam. Gitu. Yaitu nafsiyah Islamiyah. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ya. Apakah saat ini semua muslim ketika menemui masalah menjadikan akidah Islam sebagai sandarannya enggak? Ya. Sebagian besar justru malah tidak, gitu kan? Ya, sebagiannya ada, tapi sebagian besar kita lihat tidak. Ya. Kan gitu ya? Ya. Karena apa? Karena menganggap seolah-olah Islam itu hanya mengatur perkara ibadah saja.
Betul ya? Islam itu hanya di musola, Islam itu hanya di masjid, Islam itu hanya di majelis taklim, Islam itu hanya sekedar ketika tahlilan, kan gitu ya? Gitu. Ketika bermasyarakat, ketika ekonomi, ya ketika bermuamalah, ketika berpakaian, gitu kan? Islamnya di mana? Islamnya ditunda. Iya kan? Di mana? Ditunda di masjid, ditunda di musola, ditunda di mana kan gitu ya? Ya, kenapa? Karena sistem yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sekarang adalah sistem yang menjadikan pasludin anil hayah, memisahkan antara agama dan kehidupan sebagai pondasinya. Gitu ya. Sehingga apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan ini mesti dipisahkan dari agama. Gitu ya. Makanya kita sering mendengar loh, kalau lagi dagang mah nggak usah bawa agama, kan gitu ya. Kalau lagi ngomongin ekonomi ya nggak usah bawa pakai agama, gitu ya. Ya, ketika negara ya negara lah, gitu, nggak usah bawa agama, kan gitu ya. Nah itu berarti ya sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Nah ketika menjadi pondasinya adalah sekuler, maka mesti aturan yang lahir itu adalah aturan sekuler. Nah, di tengah masyarakat seperti ini, ya, maka sebagian besar kaum muslimin justru ketika menemui masalah, ya, yang menjadi keputusan hukum terhadap masalah tadi tidak didasarkan kepada akidah Islam, melainkan kepada aturan, ya, yang lahir dari keinginannya, atau dalam artian dari hawa nafsu. Jadi, nah tadi akidah Islamnya ditunda di masjid, di musola, gitu ya, di majelis taklim kan gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan seolah-olah akidah Islam tidak mengatur, gitu ya. Nah sehingga banyak di antara muslim yang tidak memiliki pola pikir Islam. Nah kalau seorang muslim tidak memiliki pola pikir Islam, gitu ya, cara berpikir Islam, yaitu mengambil keputusan yang didasarkan kepada akidah Islam tadi, ya. Terus bedanya muslim dengan non muslim dari mananya, kan gitu ya kan? Apa yang membedakan muslim dengan non muslim? Nah tentu seorang muslim itu mesti beda dengan yang lain, gitu, mesti beda, mesti ada ciri khas yang nampak. Nah diantara salah satunya adalah mesti menjadikan pola pikirnya adalah pola pikir Islam. Ya. Nah, agar kita memiliki pola pikir Islam tadi, mesti memenuhi, ya, maklumat, pengetahuan kita semuanya dengan Islam. Ya, sekali lagi, disinilah letak pentingnya kita mengkaji Islam supaya kita paham mana Islam, mana ajaran di luar Islam, gitu ya. Nah, yang kedua tadi pola sikap. Ya, ini mesti nih. Karena kalau hanya sekedar pola pikir tanpa dibarengi dengan pola sikap, nggak ngaruh, nggak nampak juga. Ya, hebat ketika mengeluarkan dalil, kan gitu ya. Ya, ketika berbicara Islam luar biasa, keputusan hukum dasarnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, gitu ya. Hebat luar biasa ya. Ya, tapi ternyata sikapnya nggak sejalan dengan apa yang dipikirkannya tadi, gitu ya. Ya sama saja, gitu. Nggak nampak juga, gitu, ciri-ciri seorang muslimnya nggak nampak, gitu ya. Nah maka selain dari memiliki pola pikir Islam, ya sikapnya juga harus sikapnya Islami, gitu. Ya, itu tadi. Ya, nah sekarang juga sama keadaannya. Banyak diantara kaum muslimin yang paham betul, gitu ya, betapa riba itu haram misalkan. Benar nggak? Riba itu haram, dosa besar. Ya. Tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang kemudian terjerat riba. Ya, entah itu apa? Leasing, gitu ya, dengan berbagai macam riba, dengan berbagai macam modelnya, kan gitu ya. Ya, entah itu leasing, bank gitu ya, bank keliling, ya, bank emok, kan gitu ya. Atau yang sekarang lagi mana? Pinjol, gitu kan, gitu ya. Coba pinjol, bank keliling, leasing itu sebenarnya apa sih? Untuk memenuhi kebutuhannya, betul ya?
Entah itu kebutuhan, misalkan ya ada memang sebagian yang untuk beli makanan dan sebagainya. Tapi tidak sedikit ya orang yang terjerat pinjol, orang yang terjerat bank keliling itu hanya sekedar gaya hidup gitu. Artinya sebenarnya hanya untuk memenuhi gorizatul bako gitu ya. Ingin punya motor leasing gitu ya. Ingin punya mobil leasing gitu kan. Riba semua. Ingin punya rumah itu kan itu ya. Bahkan ingin punya HP ini gitu kan. Itu kan kadang-kadang hanya sekedar gaya hidup gitu. Hanya sekedar gaya hidup, betul ya? Gitu ya. Yang artinya ketika tidak dipenuhi pun kalau terkait dengan naluri itu tidak sampai mengakibatkan kematian kan gitu. Tidak sampai kematian. Kalau hanya sekedar misalkan untuk memenuhi rasa lapar, masa iya sih? Ya, untuk bisa makan sehari misalkan kata taruhlah misalkan 30.000 masa harus pinjol? Kan nggak ada kali pinjol yang 30.000 kan gitu ya. Ya paling tidak berapa, 1.500.000 paling gitu kan gitu. Ya, masa harus Bang Emok gitu kan dan seterusnya. Kalau hanya sekedar memenuhi hazatul udhiyah. Ya. Jadi justru lebih banyak apa untuk memenuhi gorizah tadi, untuk memenuhi naluri gitu ya. Di antaranya adalah gorizatul baqo gitu ya. Nah, bagaimana memenuhi gorizatul baqo tadi? Iya kan? Ketika memenuhi gorizatul baqo tadi, misalkan pengen mau banyak mobil, pengen punya rumah, pengen punya HP, ya kan? Atau hanya sekedar gaya hidup misalkan, ya. Dia udah tahu hukumnya, ya bagaimana riba itu haram dan haramnya menimbulkan dosa yang cukup besar gitu kan? Gitu ya. Tapi kemudian masih tetap dilaksanakan gitu. Berarti apa? Dia punya pola pikir Islam, tapi pola sikapnya tidak sejalan dengan pola pikirnya. Nah, sama saja. Nah, kalau pola pikir tidak sejalan dengan pola sikap, maka sama saja. Orang tadi tidak memiliki kepribadian Islam. Ya, maka di samping pola pikir, pola sikap juga mesti sejalan gitu. Jadi kalau pola pikir itu cara mengambil keputusannya didasarkan kepada akidah tertentu, artinya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat dan seterusnya gitu ya. Ya, kemudian atau ya penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan seputar hukumnya, fikih, baik itu fikih ibadah, fikih muamalah dan seterusnya gitu ya. Ya. Ya begitu juga dengan pola sikap. Pola sikap itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya mesti didasarkan bagaimana Islam itu mengatur cara memenuhi itu. Ya, disitulah kita akan memiliki kepribadian Islam. Nah, gitu ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira penting nggak kita memiliki kepribadian Islam? Penting. Ya, penting untuk membedakan kita dengan non-muslim. Kenapa? Karena sebelumnya pada mati darur itu kita sudah diberikan gambaran bahwa Islam dengan kafir itu kan beda. Muslim dengan kafir itu kan beda. Gitu kan? Beda. Ya misalkan ya, di daurah itu kan sudah dijelaskan tuh. Islam seorang muslim itu adalah khairul bariyah. Benar ya? Ya, sebaik-baik manusia. Ya. Sementara orang kafir ya syarrud dawab. Jadi ya, atau di dalam surat Al-Baqarah sebutkan syarrul bariyah gitu kan, seburuk-buruk manusia. Ya, muslim yadkhulul jannah, masuk surga. Non muslim yadkhulun nar, masuk neraka. Kan gitu ya. Gitu. Terus muslim ya pahalanya ghairu mamnun gitu ya. Jadi pahalanya itu terus ya. Sementara ya orang kafir yang nggak nyampe gitu, mau berbuat sebaik apapun ya kebaikan itu tidak akan berbuat pahala gitu. Sebagai berbeda dengan seorang muslim. Seorang muslim itu ya jangankan sudah berbuat kebaikan, baru niat saja untuk melakukan kebaikan itu sudah menjadi pahala sebelum menjadi kebaikan. Ketika dilakukan didobel pahalanya, kan gitu ya. Artinya luar biasa Allah muliakan seorang muslim. Ya. Nah, kita mesti bangga sebagai seorang muslim, gitu ya. Nah, kebanggaan kita sebagai seorang muslim itu mesti kita tunjukkan bahwa kita memiliki ciri khas yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Nah, ciri khas itu yang kemudian kita kenal dengan saksiyah Islamnya tadi. Pola pikir dan pola sikap. Nah, pola pikir itu kan berarti terkait dengan cara berpikir. Nah, berpikir itu apa kira-kira? Cara berpikir apa? Berpikir apa? Berpikir.
Merenung. Jadi kan manusia itu oleh Allah diberikan tokoh hayawiyah, potensi kehidupan. Potensi kehidupan berarti Allah memberikan kepada manusia, Allah juga memberikan kepada makhluk yang lainnya agar tetap bisa hidup gitu. Ya. Seperti apa? Binatang. Binatang itu kan juga diberikan gorizah, diberikan hadatul udawiyah, gitu kan? Lah manusia juga diberikan gorizah, diberikan hadatul udawiyah. Nah, kalau hewan diberikan gorizah, diberikan hadatul udawiyah, mereka kemudian memenuhi ya itu semua dengan caranya sendiri gitu. Ya wajar. Ya, wajar karena yang bermain apa? Kebutuhannya saja. Lah butuh makan apa yang kira-kira bisa dimakan? Kalau kambing rumput bisa dimakan, udah makan aja rumputnya gitu. Ya. Ya. Memenuhi nalurinya misalkan, dia butuh kawin. Dia kawin ketemu pasangannya udah kawin aja kan gitu. Gitu, betul ya? Ya. Gitu. Nah, disinilah letak perbedaan manusia dengan hewan. Ya, coba kalau hanya sekedar mengandalkan itu saja dipenuhi sesuai dengan keinginannya tanpa ada aturan, gitu ya. Ya apa bedanya antara manusia dengan hewan tadi kan? Nah, maka Allah ciptakan manusia dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, ya, plus Allah angkat derajatnya, gitu. Seperti di dalam surat At-Tin. Namun akan lebih rendah derajatnya ketika apa? Ketika kemuliaannya tadi dia hinakan sendiri dengan cara apa? Maksiat, dengan cara memenuhi semua kebutuhannya berdasarkan hawa nafsunya, gitu. Nah, mestinya dia memenuhi kebutuhannya dengan timbangan apa? Ya, hukum syara. Ya, atau dengan apa? Yang Allah berikan secara tabiat mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa itu? Akal. Akal. Nah, disinilah kelebihan manusia, bahwa Allah bukan hanya sekedar memberikan tokoh hayawiyah, tapi Allah memberikan tokoh insaniyah. Itulah yang disebut dengan akal. Akal ini secara tabiat mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang salah, mana yang benar. Gitu ya. Nah, terlebih kalau akalnya itu dipakai kemudian dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh akidah Islam. Gitu ya. Nah, akal itu berarti apa? Kemampuan berpikir. Gitu ya, kemampuan berpikir. Nah, supaya manusia itu bisa berpikir, jadi akal, tafkir ya, kemampuan berpikir itu sama sebenarnya. Ya, idrok itu sama. Ya, jadi dia bisa memahami, dia bisa memikirkan, dia bisa berpikir, itu sama sebenarnya pengertiannya. Ya. Jadi kira-kira apa akal itu? Berpikir itu apa? Berpikir. Dari tadi kan kita ngomongin akliyah ya, cara berpikir, cara mengambil keputusan. Terus berpikir apa? Berpikir apa? Berpikir. Pernah berpikir nggak? Jadi berpikir. Ya, singkatnya berpikir itu naklul waki ilad dimagi biwasitotil hawas, ya, tufasiruhu maklumatus sabiqah, gitu ya. Gitu ya. Nah, singkatnya gitu. Apa itu naklul waki? Memindahkan fakta ila dimagi ke dalam otak. Jadi ini ada fakta, ada keadaan di sekeliling kita, di hadapan kita, dipindahkan ke dalam otak, ya kan? Ya, kemudian apa? Dihubungkan dengan maklumat sabiqah. Ya, dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi di otak ini Allah memberikan kelebihan yang luar biasa, memori tanpa batas. Kan ya? Memori tanpa batas. Kita masukin terus itu, masukin semuanya di sini kan. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke dalam otak kita sebelumnya itu namanya maklumat sabiqah. Ya, yang kita dapat lewat informasi-informasi yang kita tangkap. Ya, dengan cara apa? Membaca, melihat, kan gitu ya, berinteraksi, kemudian jadi informasi, itu kan masuk ke dalam otak kita kan. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita jadikan sebagai alat untuk menafsirkan fakta gitu. Gitu ya.
Supaya apa? Muncul sebuah keputusan. Ya, berarti kalau gitu syaratnya seseorang itu bisa berpikir ada 4. Yang pertama, mesti ada apa tadi? Ada faktanya dulu, fakta yang bisa diindra. Nah, kalau faktanya nggak bisa diindra, bisa dipikirkan? Nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa dipikirkan? Karena faktanya nggak bisa masuk ke dalam otak, gitu kan? Sedangkan masuknya ke dalam otak itu mesti lewat panca indera, gitu kan? Maka tadi ya diwasitatil hawas gitu, melalui perantaran panca indera. Jadi panca indera memasukkan fakta ke dalam otak, gitu ya. Tuh ya. Jadi ada faktanya dulu, tapi fakta yang bisa diindra. Karena fakta itu ada yang mahsusah, ada yang goer mahsusah. Ya, fakta yang terindra dan ada fakta yang tidak terindra. Tidak terindra itu seperti goib, malaikat, jin, setan gitu kan, itu kan goib gitu. Ya, termasuk zatnya Allah itu goib kan. Ya, hari kiamat, nah itu goib, gitu kan. Ya, itu perkara-perkara goib yang nggak mungkin kita bisa pikirkan gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena faktanya nggak nyampe ke dalam otak gitu. Ya, terus yang kedua, setelah ada fakta, ada apa lagi? Ya, ada pengetahuan sebelumnya. Sebelum itu ada untuk menyimpan faktanya tadi, ada otak yang sehat. Lah kalau otaknya nggak sehat, walaupun ada, bisa berpikir ya. Nah, itu orang gila nggak sehat. Orang gila kan nggak sehat kan? Ya. Dia punya otak tapi nggak bisa berpikir, otaknya nggak sehat. Gitu ya. Maka dibutuhkan otak yang sehat. Ya. Terus panca indera berarti 5 indera itu lengkap gitu ya. Ya 5 indera itu lengkap. Kalau nggak ada indera, nggak bisa. Ya kenapa? Karena fakta nggak bisa masuk ke dalam otak tanpa perantaran panca indera. Ya, setelah itu baru ada ya, maklumat sampai itu pengetahuan sebelumnya. Nah, ini boleh saya tes gitu ya. Boleh saya tes misalkan ya. Ya. Nih, tahu nggak ya Zen framework itu apa? Zen framework itu apa? Nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Ting gitu kan otak, kenapa coba? Faktanya apa? Pertanyaan. Masuk ke dalam otak? Masuk. Lewat panca indera pendengaran, ya kan? Tapi ketika di otak nggak ada maklumat gitu ya, nggak ada maklumat, nggak ada pengetahuan sebelumnya gitu, sehingga nggak bisa jawab memang gitu ya. Ya itulah berarti maklumat sabiqah tuh penting, pengetahuan sebelumnya itu penting. Ya kebayang kalau misalkan kita menemui masalah di hadapan kita nih. Ya kan? Ini ada jual beli online kita sekarang. Gitu kan? Ada jual beli online nih. Saya beli ya kan barang. Terus saya dapat kelebihan dari situ. Berupa gratis ongkir atau berupa cashback. Betul kan? Hukumnya apa nih? Ini kan masalah nih. Masuk ke dalam otak. Hukumnya apa nih? Kalau kita nggak pernah ngaji gimana? Kan kita nggak tahu katanya. Nggak tahu, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan. Gitu kan? Gitu. Nah, akhirnya apa? Karena kita tidak tahu hukumnya, cara mengambil keputusannya, ya, dengan mengambil keputusan apa yang kita inginkan. Wah, ini enak ini dapat cashback. Nah, gratis ongkir nih. Berarti yang bermain apa? Hawa nafsu. Oh, udah pakai aja kan. Hawa nafsu tanpa bertanya, ini halal apa haram nih? Boleh nggak nih? Kan gitu ya. Ya, kenapa? Karena kita nggak menggunakan tadi. Ini akibat apa? Kita nggak bertanya dulu nih kepada Islam gitu. Ya, oke lah kalau misalkan bertanya dulu kepada Islam. Ketika kita bertanya dulu kepada Islam, ternyata belum ada di kita. Oke, karena belum ada, saya stop. Nah, berarti kalau gitu apa? Pola pikirnya udah Islam, pola sikapnya juga ada Islam. Kan belum tahu saya. Ya. Nah ini pola pikirnya udah Islam nih, ya kan? Udah Islam. Dia belum tahu hukumnya. Mestinya dia tunggu dulu kan,
sampai ada hukumnya tahu. Ya, tapi dia merasa wah ini untung deh. Gabers aja dia main gitu kan. Gitu. Berarti apa? Pola pikirnya udah benar tapi pola sikapnya belum benar gitu. Nah, disinilah letak penting kita memahami bagaimana kita berpikir itu. Jadi ada fakta di hadapan kita, ya. Kemudian itu mesti masuk ke dalam otak kita. Permasalahan fakta itu permasalahan keadaan masuk ke dalam otak kita. Nah, kalau kita tidak tahu informasi tentang fakta tadi, tidak tahu hukum seputar fakta tadi, maka bagaimana mungkin kita bisa mengambil keputusan terhadap fakta tadi? Kan gitu ya? Gitu ya? Nah, berarti tugas kita apa? Otak udah ada sehat, ya kan? Panca inderanya sudah lengkap, fakta sudah ada di hadapan kita, ya kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Cari tahu. Nah, yang kita lakukan adalah ya mencari sebanyak-banyaknya maklumat tentang Islam terkait hukum-hukum seputar permasalahan yang kita hadapi. Kan gitu? Ya. Nah, disinilah kita tidak henti-hentinya untuk mengkaji Islam. Makanya mengkaji Islam itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Gitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Ini juga yang kemudian ya mengkaji ilmu, masuk ke dalam majelis ilmu memudahkan kita untuk menuju surga gitu. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, dalam salah satu hadisnya yang beliau sampaikan, man salaka thoriqon yaltamisu fihil ilma sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Ya, barang siapa yang mencari jalan menuju majelis ilmu, maka Allah berikan kemudahan jalan menuju surga. Surga itu harus digamai. Surga itu mesti ditempuh. Untuk mentempuh surga itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa menciptakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Dengan mengetir hukum-hukumnya. Nah, mengetir hukum-hukumnya itu di dalam kajian gitu. Ya kan? Ya, nah di dalam kajian itu kita akan mengetir hukum-hukumnya sehingga yang menciptakan sebuah ketaatan kepada kita, dan itulah yang akan menjadi jaminan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT gitu. Ya, nah semoga kita istiqomah ngajinya, nggak pernah berhenti, kan gitu, nggak pernah berhenti. Karena tadi, ya betapa ketika kita berpikir itu memang ya bukan hanya sekedar punya otak yang sehat, panca indera yang lengkap, fakta di hadapan kita. Kita butuh informasi-informasi yang benar. Gitu, maklumat-maklumat yang benar, ya, yang lahir dari akidah Islam, gitu. Nah, kenapa seperti itu, gitu ya? Karena proses berpikir yang kita lakukan ini nanti akan menjadi sebuah pemahaman, ya, menjadi sebuah pemahaman di mana pemahaman itu yang akan mengendalikan tingkah laku kita. Ya, makanya kenapa orang banyak meninggalkan sholat? Kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Dia muslim, tapi meninggalkan sholat. Kenapa coba? Karena pemahaman dia terhadap sholat bisa jadi apa? Gak wajib. Atau dia tahu sholat itu wajib. Gitu ya, itu wajib. Tapi bisa jadi pemahaman dia, oh sholat itu hanya sekedar, ya kalau mau ya sholat, ya enggak juga, nggak apa-apa. Misalkan ya. Kemudian ketika meninggalkannya merasa tidak berdosa, ya itu karena pemahaman dia terhadap sholat begitu, gitu ya. Akan berbeda, ya, kalau dia memahami betul, gitu ya, bahwa sholat itu merupakan salah satu aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita lakukan. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah ketika menciptakan kita mesti ada hubungan antara Allah dengan kita. Apa itu? Berupa syariat, berupa aturan. Salah satu aturan Allah adalah terkait dengan ibadah. Salah satu ibadah yang disyaratkan adalah sholat. Sehingga orang yang paham sholat itu, ketika ada panggilan sholat, ya udah laksanakan dia. Gitu kan? Gitu. Jadi orang mau melaksanakan atau tidak melaksanakan tergantung pemahaman dia terhadap perkara yang mau dilaksanakan atau ditinggalkannya tadi. Gitu ya.
Nah, pemahaman itulah terbentuk dari sebuah proses berpikir. Gitu kan? Gitu. Nah, contoh gini. Ya. Kalau kita itu benci kepada orang, punya pemahaman kebencian kepada orang, sikap kita kira-kira gimana? Mesti muncul sikap kebencian, betul nggak? Nah, ya. Dari raut mukanya, ya kan, wajahnya, kemudian cara bersikap kita, kemudian ya, apalah yang kita lakukan tuh mesti muncul tingkah laku kebencian. Ya. Berbeda juga kalau misalkan kita apa? Ya? Resep ya, gitu ya. Ya. Kita senang sama seseorang, ya kan? Kita cinta sama seseorang, mesti sikap kita muncul sikap kecintaan, gitu ya. Sikap kecintaan mesti. Sikap kecintaan seperti apa? Itu kan pasti berbeda dengan sikap ketika kita benci kepada seseorang, kan gitu ya. Ya sama halnya ketika misalkan kita nggak kenal sama sekali orang, sikap kita kira-kira gimana? Acuh ya, cuek. Oh, nggak kenal, gitu kan? Kita kenal tapi kita benci, beda. Kita kenal kita seneng, beda. Kita nggak kenal, beda juga. Ya, kenapa sikap kita berbeda? Karena pemahaman kita terhadap orang-orang tadi itu berbeda masing-masing, gitu ya. Nah, sama halnya orang yang memahami sholat dengan orang yang tidak paham terhadap sholat itu kan berbeda sikapnya. Orang yang memahami sholat, bahwa sholat itu adalah sebuah syariat Allah yang mesti dilaksanakan, gitu ya, sebagai aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, ya, karena manusia bakal meninggal, ya, kembali kepada Allah dan Allah akan hisab itu semua, ya, itu kan paham berarti, ya, sikap dia terhadap sholat, gitu kan, akan dia jaga, dia akan dilaksanakan. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar tahu, oh sholat itu wajib, informasi doang, berarti kan, dia nggak paham. Ya, kenapa dia nggak paham? Karena wajibnya sholat dia nggak bangun berdasarkan proses berpikir, gitu. Proses berpikir seperti apa tadi? Ya, oh saya tuh hamba Allah, saya tuh manusia diciptakan oleh Allah, ya kan? Ada hubungan antara saya dengan Allah, ya. Yaitu apa? Allah menciptakan saya, Allah juga memberikan aturan untuk saya. Salah satu aturan Allah adalah terkait dengan ibadah. Salah satu ibadah yang disyariatkan adalah sholat. Ini kan proses berpikir, menggunakan akal kita, kan gitu ya. Ya, saya akan mati. Kenapa saya akan mati? Karena makhluk yang sejenis dengan saya saksikan di hadapan saya, itu meninggal gitu, nggak selamanya hidup. Nah, ketika meninggal, saya akan kemana? Gitu kan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak lepas begitu saja. Apa yang di dunia itu akan terbawa ke akhirat. Dari situ ada namanya hisab, pertanggungjawaban. Dari mana saya menemukan itu semua? Dari dalil yang terbukti kebenarannya, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini kan proses berpikir, ya kan? Nah, proses berpikir itu yang melahirkan sebuah pemahaman, ya, sehingga dari situlah cara bersikap dia terhadap sholat itu akan berbeda dengan orang yang hanya sekedar diberikan informasi, hey, sholat itu wajib, gitu. Berarti untuk merubah orang supaya mau sholat gimana? Itu dirubah proses berpikirnya, dirubah cara berpikirnya, kan gitu ya. Cara berpikirnya berubah, gitu. Sama halnya dengan syariat yang lain. Orang itu, ya, kenapa memusuhi Islam padahal dia Muslim? Kenapa takut terhadap syariat Islam bahwa dia Muslim? Gitu kan? Karena dia nggak paham bahwa syariat Islam itu syariat yang mulia yang akan membawa sebuah keberkahan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika diterapkan akan menciptakan sebuah kesejahteraan luar biasa. Ya. Nah, pemahaman itu kan tidak serta-merta muncul kecuali melalui proses berpikir, gitu kan. Nah, kalau dia nggak paham, dia musuhi karena melihat kulit luarnya. Wah, kejam nih kalau potong tangan. Wah, kejam nih kalau kisos nih. Orang dibunuh. Wah, kan dikata kejam gitu. Ya, itu pemahaman dia gitu. Nah, berarti untuk bisa merubah seseorang agar memiliki pola pikir yang Islami tadi, ya kan? Itu dengan cara tadi, ya, memberikan sebuah maklumat Islam, kan gitu ya. Nah, inilah letak penting kita dakwah, menyampaikan Islam terus-terusan, gitu kan, gitu. Ya, toh selama mempunyai telinga untuk menghantarkan maklumat ke dalam otaknya, maka selama itu maklumat kita akan nyampe, gitu. Jadi dakwah itu jangan berhenti,
ya kan? Jangan berhenti. Udah sampaikan aja gitu, sampaikan terus. Sampaikan aja kan gitu. Termasuk nyebar gitu kan. Kenapa? Karena dia punya indera penglihatan, dia kan baca, dia kan lihat kan. Dari ketika dia baca, dia lihat akan masuk ke dalam otak kan itu. Paling tidak ketika ada masalah, oh saya dulu pernah kayak gini. Nah, kayak gitu kan. Berbeda kalau nggak ada maklumat sama sekali gitu. Ya, seperti itu. Ya kan? Itu caranya untuk melatih supaya memiliki pola pikir Islam. Tapi itu tentu hanya selewat, ya kan? Karena apa? Karena informasi-informasi yang bertentangan dengan Islam jauh lebih dahsyat masuknya. Wah, ya kan? Opininya luar biasa di HP, di TV, di mana-mana. Nah, kalau dakwahnya itu terbatas, dilakukan hanya oleh orang tertentu doang, kalah. Jadi syariat yang mulia, kebenaran akan tertutupi dengan keburukan gitu ketika tidak disuarakan. Kan gitu ya? Gitu. Nah, ini letak penting. Jadi langkah awal supaya orang memiliki cara berpikir Islam gitu ya. Mesti kita kasih maklumat-maklumat Islam tuh. Ya kan? Kemudian terus kita ajak proses berpikir mereka. Itu dengan cara mengkait-kaitkan antara permasalahan yang dihadapinya dengan maklumat yang dimiliki gitu. Gitu. Nah, sekarang maklumat aja nggak ada, gimana mau berpikir gitu ya. Gimana mau berpikir Islam, mau maklumat tentang Islam aja nggak ada kan gitu. Gitu ya. Nah, inilah ya letak pentingnya supaya terjadi mafhum, sebuah pemahaman yang akan menggerakkan orang, yang akan merubah tingkah laku orang. Ya, inilah yang kemudian disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Jumul Islam. Ini kan luar biasa ini. Itu yanhatul insanu bima indahu min fikrin gitu. Gitu ya. Bangkitnya manusia itu tergantung dari pemikiran. Gitu. Bangkit itu kan dari kan irtifa, meningkat, berarti ya rendah gitu ya, tingkah lakunya menjadi luhur kan gitu ya. Atau intikal. Ya, intikal min halin ilal halin. Berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tadinya dalam keadaan yang hina menjadi mulia. Dari maksiat menjadi taat. Dari taat menjadi lebih taat lagi kan gitu ya. Gitu. Dan proses perubahan pada manusia itu dilakukan dengan cara berpikir tadi. Ya, terutama terkait dengan berpikir yang paling dasar. Berpikir yang paling dasar itu berpikir tentang kehidupannya. Ya, dari mana dia berasal, ya kan? Kemudian mau kemana setelah kehidupan dunia ini dan untuk apa di kehidupan dunia ini. Itu cara berpikir berdasar. Karena cara berpikir mendasar itu yang kemudian ya melahirkan arah kehidupan yang jelas. Gitu ya, arah kehidupan yang jelas sesuai dengan jawaban terhadap 3 pertanyaan tadi. Ya. Nah, kalau jawabannya kita arahkan dengan jawaban yang benar, maka arah atau cara pandang dalam kehidupannya mesti benar. Gitu, mesti benar. Gitu. Nah, ini termasuk kita, gitu ya, termasuk kita. Ya. Nah, sekarang pola pikir itu tadi, akliyah itu apa tadi? Akliyah? Ya, cara mengambil keputusan yang didasarkan kepada Islam, yang didasarkan kepada akidah Islam, gitu ya, itu kan, sehingga menjadi pola pikir Islamiyah atau akliyah Islamiyah kan gitu ya. Gitu. Nah, supaya akliyah Islamiyah tadi, ya maklumat yang kita penuhi terus adalah maklumat Islam. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara melatih agar bukan hanya sekedar akliyah. Cara melatih akliyah kan tadi ya, kita banyak mengkaji Islam kan gitu ya. Nah, sekarang cara melatih nafsiyah gimana? Nafsiyah itu kan terkait dengan sikap, pola sikap. Pola sikap itu apa berarti? Cara memenuhi kebutuhan baik itu goriza ataupun hajatul udawiyah yang didasarkan kepada akidah Islam. Nah, bagaimana supaya setiap sikap itu ya menjadi sikap yang Islami? Ya, adanya kecenderungan untuk memenuhi semua kebutuhan kita berdasarkan Islam. Nah, cara memenuhinya dengan cara takorub kepada Allah Subhanahu wa taala, melatihnya dengan cara takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya? Ya, takorub. Ya, dengan cara apa? Ya, yang pertama memaksakan diri. Bisa jadi awalnya memaksakan diri untuk bersegera melaksanakan syariatnya. Jadi ketika ada sholat, gak usah tunda-tunda lagi, langsung melaksanakan.
Supaya apa? Terjadi habit, kebiasaan. Gitu. Jadi kalau kita terbiasa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, itu akan merasa ada yang kurang kalau kita meninggalkan melalaikan sholat, atau misalkan kita ada mengakhirkan sholat, ada sesuatu yang mengganjal, apa yang kurang gitu kan. Gitu. Awalnya mungkin berat, ya kan? Awalnya mungkin berat. Tapi kalau kita paksakan, nggak apa-apa, paksakan dulu awalnya. Nah, karena ketika sudah dipaksakan, terus dipaksakan akan menjadi kebiasaan. Jadi taat itu mesti dipaksakan dan dibiasakan. Gitu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, ya, kita juga melaksanakan amalan-amalan nafilah, ya, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak berdoa dan dekat dengan Al-Qur'an gitu. Karena di situ ada satu nilai apa ya namanya? Nilai ruhiyah, ya, yang bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Makanya ada kitab yang cukup bagus, Min Muqawwimat Nafsiyah Islamiyah, gitu ya. Jadi ada kitab khusus gitu ya, yang bisa memperkuat pola sikap kita gitu ya. Ya, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang unik gitu. Ya. Nah, kepribadian Islam ini nampak pada para sahabat. Nampak sekali bagaimana mereka memecahkan setiap persoalan itu, dikembalikan kepada akidah Islam, dan sikap mereka menunjukkan sebagai sikap seorang muslim. Gitu. Nah, kita kendati pun bukan sahabat, bahkan kita jauh gitu ya, masih jauh dari para sahabat, maka ya kita sebagai seorang muslim juga mesti bisa gitu. Mesti bisa menjadikan ya diri kita memiliki kepribadian Islam. Gitu ya. Ya tinggal komitmen kita. Mau nggak nih? Gitu ya. Nah, dengan komitmen kita ini ya, maka kita harus tadi memaksakan, gitu ya, memaksakan. Nanti dari situ akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan muncul tentu kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian menjadikan diri kita ringan, ya, dan lebih mantap kita pupuk dengan rasa ikhlas, insya Allah, kan gitu ya. Jadi melaksanakan semata-mata karena Allah SWT. Nah, ini pembahasan kita, tapi tidak hanya berhenti sampai di sini, bukan hanya sekedar teori, gitu ya. Kita benar-benar wujudkan, kita benar-benar praktekkan, gitu ya. Dan kita akan merasakan dahsyatnya perubahan pada diri kita. Dan bisa jadi perubahan itu, ya, perubahan ke arah kebaikan, gitu, bisa jadi banyak godaannya, banyak tantangannya, gitu kan? Ya, makanya supaya kita tetap berada di jalur yang benar, ya, mesti kita istiqomah dan kita terus bareng-bareng. Jadi dengan bareng-bareng kita kan akan semakin terjaga, gitu. Ya, baik, itu pembahasan pertama, ya, di pertemuan pertama Saksya Islami, ya. Jadi setelah kita memahami akidah Islam, konsekuensi dari akidah Islam, ya, yaitu terikat dengan syariah, ya kan? Syariah ini mesti dilaksanakan agar nampak di tengah-tengah kehidupan, ya, supaya bisa dilaksanakan, ya, terlebih dahulu wajib dipahami. Nah, Islam yang benar supaya bisa dipahami itu mesti disampaikan, disebarluaskan dengan cara dakwah mencontoh baginda Rasulullah SAW, dan tentu saja ya para pengemban dakwah termasuk seluruhnya kaum muslimin mesti memiliki ciri khas yang berbeda dengan ya penganut agama-agama yang lain. Ya, muslim memiliki ciri khas yang berbeda dengan non-muslim. Ya, ciri khas pada seorang muslim itu yang disebut dengan saksiyah Islamiyah, dengan pola pikir Islam dan pola sikap Islam. Ya. Baik, cukup ya, ada yang mau disampaikan? Nah, untuk saksiyah Islamnya itu pola pikir dan pola sikap dan menghasilkan saksiyah Islamnya. Nah, betul. Jadi untuk menghasilkan kepribadian Islam atau saksiyah Islamnya itu mesti ada dua syarat tadi. Cara berpikirnya Islam, cara bersikapnya Islam. Jadi akliyahnya Islam, nafsiyahnya juga Islam, gitu. Kalau salah satu di antara saja nggak bisa. Akliyahnya saja, nafsiyahnya enggak juga. Nafsiyahnya seolah-olah Islam, gitu ya.
tapi ternyata cara berpikirnya nggak Islam, ya salah juga gitu kan. Ya akhirnya apa, melaksanakan perkara-perkara yang sebenarnya tidak disyariatkan kan gitu ya. Gitu, kalau dalam perkara ibadah bisa bid'ah misalkan kan gitu ya. Atau misalkan sholat-sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan, atau sholat puasa-puasa yang justru di waktu-waktu yang diharamkan misalkan gitu kan, karena nggak tahu hukumnya tadi kan gitu ya. Jadi nggak bisa tuh sepotong-sepotong, mesti sama gitu kan gitu ya. Nah itu insya Allah nanti kedepannya kita akan pertemuan berikutnya ya, kita akan berbicara lebih dalam lagi terkait dengan saksiyah Islam ya, termasuk kita akan coba rinci pembahasan akidah Islam ya. Akidah Islam kan di daurah kemarin masih global ya, masih umum banget gitu ya. Nah nanti kita akan rinci ya, bagaimana kita memahami arkanul iman itu, rukun iman yang 6, bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah kan gitu ya, kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah ya, kemudian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ya, termasuk bagaimana kita beriman kepada perkara-perkara yang mugoyabat atau perkara-perkara yang gaib insyaallah ya. Tetap semangat ya, istiqomah, sehingga pertemuan berikutnya hadir seperti sekarang ya. Jadi kalau ada yang baru ya boleh doa nggak, yang baru kontakan kalau misalkan boleh ya, boleh aja, nanti cuma nanti kita akan buat daurah kembali gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja kita cukupkan ya, sampai di sini kita akhiri sama-sama dengan membaca Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.